Ini selamat pagi Bungkus. Selamat pagi, Mas. Ya Bungkus, Anda lihat pertandingan kemarin bagaimana nih? Sepertinya keras banget antara Indonesia dan juga Malaysia. Kita panen kartu kuning, Malaysia juga panen kartu kuning gitu ya. Tapi golnya seret gitu ya, 0-0. Ini ada apa sebenarnya Bungkus? Anda melihat apa yang perlu dievaluasi dari timnas U23 kita? Iya, yang harus menjadi catatan bagi pelatih saya pikir adalah soal mental bertanding ya. Kita melihat bahwa secara permainan sebetulnya tim Indonesia U23 itu cukup baik ya. Kualitas pemainnya juga cukup baik, bahkan mungkin termasuk yang terbaik di event kali ini. Tapi mental bertanding mungkin belum cukup terasah sehingga kemarin itu secara keseluruhan permainan timnas Indonesia U23 ini kurang berkembang ya. Mereka kurang percaya diri untuk menguasai bola, kurang percaya diri untuk mengembangkan permainan, kurang percaya diri untuk masuk ke area pertahanan lawan sehingga akhirnya bermain sangat sangat hati-hati dan itu membuat pola permainan tidak seperti yang diinginkan oleh penonton maupun oleh pelatih mungkin. Jadi mungkin ini yang menjadi catatan bagi jajaran pelatih bagaimana di pertandingan berikutnya nanti menghadapi mungkin Thailand di semifinal, kita harus lebih percaya diri, harus lebih mampu mengembangkan permainan dan tidak terlalu tertekan oleh dukungan penonton maupun oleh lawan yang kita hadapi. Kemarin ada kesan saya lihat mereka ini agak sedikit tertekan karena Malaysia bermain berani ya di hadapan pendukung Indonesia yang luar biasa. Malaysia justru bermain berani ya, mereka meladeni. Meskipun memang Malaysia juga hati-hati, tapi itu membuat permainan timnas U23 jadi kurang berkembang. Bahkan di lapangan tengah bisa dibilang kita kemarin kalah dibanding Malaysia. Tapi kalau Anda lihatnya seperti apa Bungkus? Kalau dari pertahanan Malaysia sendiri, apakah memang mereka yang kemudian sangat bisa menjaga gawangnya? Apakah kita yang tadi Anda bilang bahwa kita kurang percaya diri dalam eksekusi? Ya, ada perbedaan antara pertandingan lawan Malaysia dengan lawan Filipina ya. Jadi kalau lawan Filipina itu kualitas lawan sebetulnya nggak terlalu bagus, tapi mereka bermain ngotot, fighting spiritnya luar biasa. Tapi ketika melawan Malaysia, Malaysia tuh betul-betul bermain dengan organisasi gitu loh. Mereka bermain dengan system of play yang baik, yang melibatkan semua pemain. Mereka tahu bahwa Indonesia kuat di lapangan tengah, mereka tutup lapangan tengah, mereka kunci, dan itu yang membuat Indonesia kemudian menjadi tidak berkembang. Peluang-peluang praktis hanya satu dua dan itu pun mungkin hanya satu yang betul-betul berbahaya ketika Jens Ravan berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti. Selebihnya pemain kita tidak bisa keluar dari lapangan tengah. Begitu dapat bola di lapangan tengah, bola balik lagi sehingga akhirnya terpaksa main dengan serangan dari dua sisi sayap. Itu pun ditutup juga oleh back-back Malaysia yang bermain disiplin. Memang kelebihan Malaysia itu organisasi permainannya rapih ya, pemainnya disiplin dengan game plan dan kita kesulitan membongkar pertahanan tim yang seperti itu. Oke, kemudian berarti yang harus kita lakukan next nih di semifinal gitu, Bungkus. Strategi apa yang harusnya kita ambil untuk membobol dalam tanda kutip mungkin lawan yang punya organisasi yang bagus? Iya, jadi Malaysia itu dengan Thailand kurang lebih sama ya. Mereka punya sistem permainan yang baik ya. Struktur permainannya itu tertata dengan rapi gitu ya. Bedanya mungkin Thailand itu agak lebih skillful dibanding Malaysia pemain-pemainnya. Bahkan beberapa pemainnya lebih cepat, lebih tajam di depan. Nah ini yang harus kita waspadai. Lawan kalau bisa mengunci Indonesia di lapangan tengah itu terbukti membuat kita kesulitan. Bahkan pemain-pemain yang di Liga 1 cukup menonjol seperti Victor Detan, Rahmat Arjuna. Kemarin tuh ada kesan seperti tidak tenang bermain ya. Ini harus diperbaiki oleh jajaran pelatih bagaimana membangkitkan kepercayaan diri pemain, membuat mereka bermain lebih lepas, lebih rileks, nggak boleh terlalu tegang. Ini kan hanya bisa dilakukan oleh pelatih dari pinggir lapangan, meyakinkan, mempersiapkan tim pada saat latihan, pada saat penyusunan strategi. Itu hanya bisa dilakukan oleh pelatih. Nah, mudah-mudahan dengan pelajaran dari dua pertandingan lawan Filipina dan terutama kemarin lawan Malaysia, ini nanti bisa diatasi waktu lawan misalnya Thailand di semifinal. Oke, Bung.